Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Delia Dwi Puspa. NPM saya 2018 1450 1035. Saya dari kelompok 3. Halo teman-teman, nama saya Maria Oktaviani, NPM 2018 1450 1086. Saya dari kelompok 3. Halo teman-teman, nama saya Roy Sanis Morang, NPM saya 2018 1450 1085. Saya dari kelompok 3. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. Kali ini kami akan membahas sebuah bisnis yang sedang digemari belakangan ini, yaitu coffee shop. Coffee shop ini bernama With Coffee 69 yang sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun di daerah Depok, Jawa Barat. Di sini kami sudah mengundang owner dari With Coffee 69 untuk dapat membagikan ilmu dan pengalamannya saat berbisnis. Narasumber kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya perkenalkan Muhammad Hidayana, biasa dipanggil Hiday, dari With Coffee 69. Terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya, kami akan melakukan sesi tanya jawab bersama dengan narasumber yang akan dimulai dari Kamaria. Kamaria, kami persilakan. Pertama yang mau kita tanyain adalah cerita awal mula berdirinya With Coffee 69. Gimana sih ceritanya? Bisa diceritain nggak? Jadi sebenarnya With Coffee 69 itu berdiri karena kami semua orang-orang di dalam With Coffee itu punya satu hobi yang sama, punya kedekatan yang sama. Pokoknya jalan selalu bersama-sama. Akhirnya kita bikin usaha bareng-bareng. Usahanya namanya With Coffee 69 atau kita bergerak di bisnis kopi. Dulu kalau pergi kemana-mana tuh kita sering ke tempat kopi, ke kedai-kedai atau coffee shop hanya untuk sekadar mengisi waktu luang ketika penat rutinitas pekerjaan yang ada pada kita saat itu. Kira kita ngedirin With Coffee menjadi salah satu alternatif buat kita jika benar-benar penat, terus kita perlu ruang untuk sekadar ngambil jeda. Akhirnya lahirlah With Coffee 69. Mengapa kedai With Coffee dinamakan Without Coffee 69? Ya, With Coffee 69 itu kan bersama kopi gitu. Jadi apapun yang kita lakukan harus dengan adanya kopi gitu. Maksudnya ketika kita lagi ngumpul, lagi kemanapun kita nggak bisa meninggalkan kopi gitu. Jadi kita harus ngopi gitu. Kalau boleh tahu, kenapa lebih memilih bisnis di bidang coffee shop? Kalau menurut saya sih, kenapa saya memilih usaha kopi? Pertama, karena kami semua suka kopi. Jadi sebenarnya saya juga punya pendapat bahwa ketika orang usaha dengan hobi akan dapat feel-nya yang lebih gitu. Makanya saya memilih kopi karena memang sebenarnya satu juga tujuan kenapa With Coffee terlahir. Saya punya misi sih, atau With Coffee punya misi untuk mensejahterakan petani kopi gitu. Kenapa? Karena kalau secara riset Indonesia berada dalam urutan keempat penghasil kopi di dunia gitu. Artinya kan kopi ini menjadi salah satu sumber daya alam di Indonesia yang memang sebenarnya harus bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh orang-orang Indonesia. Dijadikan satu perekonomian baru gitu. Itu sih tujuan dari With Coffee juga. Mungkin kita pun datang ke hulu atau hilir dari petani kopi, kita riset di sana, kita observasi bersama petani, memilih atau memisahkan kopi yang terbaik yang bisa kita bawa ke sini. Dan jangan lupa kita punya tujuan juga untuk mensejahterakan petani kopi dengan kita pun membayar dengan benar-benar apa yang dikeluarkan oleh petani kopi. Terus kalau kita boleh tahu, berapa sih modal awal untuk mendirikan With Coffee 69 ini? Ya, pertama kalau untuk ngomongin modal pertama kami itu semua adalah niat. Ketika kami ingin niat membuka usaha, modal yang materialisme itu nomor sekian gitu. Karena menurutku ketika kita terpaku untuk usaha dengan nominal angka dan angka itu belum kita bisa penuhi, kita akan terbebani gitu. Tapi kalau kita punya niat, kita mencari,
kita akan dapat modal yang luar biasa gitu. Maksudnya dengan semangat itu. Kebetulan with coffee di Depok termasuk kedai kopi yang menekan angka modal dibanding kedai-kedai yang lain, hanya 15 juta. Jadi kalau kedai-kedai atau coffee shop di Depok 15 juta untuk beli mesin coffee shop, buat mesin espresso, dia jadi nih beli 15 juta. Kalau kita 15 juta udah bikin usaha. Apakah Wet Out Coffee 69 ini saat pandemi mengalami penurunan? Kalau saat pandemi atau saat lagi corona ini sebenarnya nggak cuma di bidang kopi ya. Kalau menurutku semua bidang usaha itu dalam keadaan turun ya. Artinya gini, sebenarnya kalau kami di sini menyikapinya dengan tenang gitu. Artinya dengan tenang adalah bahwa apapun yang terjadi kami harus tetap bertahan hidup gitu. Itu moto kami selama pandemi ini. Jadi ketika kita bisa menekan dalam arti cost pengeluaran kita bisa menyelamatkan sedikit usaha kita di bidang ini gitu. Maksudnya pandemi ini kita nggak tahu 3 bulan ke depan kita bakal kayak gimana gitu. Maksudnya kita harus punya nge-save money gitu. Artinya dari uang itu kita simpan dengan baik sampai 3 bulan ke depan gitu. Kalau untuk pandemi sendiri ya kita harus survive aja sih gitu. Maksudnya biarpun ada jam malam walaupun ada PSBB, bagiku kita harus survive aja. Artinya survive adalah ketika kita melakukan suatu usaha, kita harus punya apa ya, mental lah. Ketika usaha lagi di atas atau di bawah, kita ngerasain proses dan perjalanan aja sih gitu. Lebih ke sana. Pada suatu bisnis pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Kalau boleh tahu, apa kelemahan dari With Coffee itu sendiri? Kelemahan With Coffee cuma satu, tempat. Jadi kalau misalnya di With Coffee kalau lagi jam normal nggak ada pandemi, rame. Jadi kita tuh pasti apa namanya, nggak kebagian tempat duduk gitu. Karena antusias yang kesini tuh luar biasa gitu. Karena cinta dan sayangnya gitu sih pada With Coffee. Makanya bahwa mungkin kami menganggap With Coffee itu sebagai rumah gitu. Kelemahannya di situ, tapi bagiku kelemahan sendiri adalah sebenarnya ya bisa diatasi gitu kalau misalnya memang nanti kita bisa berkembang ke depannya. Pertanyaan selanjutnya, di masa pandemi seperti ini, gimana cara With Coffee 69 untuk tetap survive? Kalau untuk survive ya, kalau kami survive sih banyak hal gitu yang kami kerjakan. Pertama, ketika pas saat pandemi di awal tuh ya, yang di saat PSBB semua kota lagi rame-ramenya ya, kita ngejual kopi susu botolan gitu dengan cara itu kita bisa jemput bola gitu. Biarpun hanya keuntungan cuman 20 atau 10.000, bagiku setidaknya perputaran itu harus tetap ada. Bukan karena kita ngeliat materialismenya, tapi ketika kita ngeliat bahwa keberadaan With Coffee itu masih tetap ada di saat pandemi gitu. Lebih ke sana. Jadi survive-nya itu kita pun itu untuk kopi botolan, dan kita sekarang menjadi distributor kopi. Ketika pandemi selesai, alhamdulillahnya With Coffee beranjak menjadi salah satu distributor biji kopi. Jadi setiap mungkin sebulan atau 2 bulan sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita selalu menyuplai biji kopi ke kedai-kedai atau coffee shop yang ada di Depok maupun yang ada di Madiun. Kira-kira berapa jumlah karyawan di With Coffee 69 ini? Karyawan, kalau kita nyebut di sini ada namanya guru seduh, ada 1. Jadi sebenarnya ngebantu kami ketika kami lagi, atau saya pribadi ketika lagi sibuk ngurusin biji kopi, dia yang jaga. Di saat kondisi sulit seperti ini, apakah With Coffee mengurangi jumlah karyawan atau malah sebaliknya? Kebetulan malah justru kita gini, saat pandemi kayak begini, aku malah justru menyelamatkan teman-temanku yang kena PHK. Jadi banyak kawan-kawanku yang kemarin kena PHK di perusahaan-perusahaan lain datang ke kedai. Ya dia cerita bahwa saat pandemi seperti ini susah untuk bertahan hidup. Jadi saya bilang bahwa sebenarnya ini adalah proses perjalanan kita gitu untuk mencapai satu hal yang bakal kita inginkan. Kalau kita mau survive, akhirnya anak-anak di sini pun bikinlah kerajinan, bikinlah apa namanya rajutan atau bikin
yang bahkan mau tahu nggak, di sini pun bakal lari nanti akan ke penerbitan. Jadi With Coffee sendiri akan membuka workshop untuk orang-orang yang punya kemampuan di bidangnya masing-masing untuk terjun di situ untuk survive lah gitu. Ya menyelamat. Jadi ketika perusahaan-perusahaan lain menutup atau memecat karyawannya, kami malah justru membuka sumber daya manusia untuk kawan-kawan yang memang membutuhkan. Di saat sekarang ini nih kan banyak usaha-usaha yang mengalami kerugian, penurunan omset dan lain sebagainya. Untuk With Coffee sendiri mengalami kerugian juga nggak sih, atau penurunan omset, atau sama aja? Kalau kerugian sih pasti ada kerugian. Jangankan ketika pandemi atau di saat hari biasa gitu, pasti ada namanya usaha gitu. Tapi aku menyikapinya dengan tenang aja, bahwa memang inilah cara kita untuk berpikir, bahwa ketika kita nggak dikasih kesulitan, kita nggak akan mau berpikir gitu. Ketika kita dikasih kesulitan, kita baru berpikir. Artinya ini perbandinganku ketika aku zaman masih kerja sama sekarang usaha ya. Ketika aku kerja, aku belum punya tanggung jawab. Aku merasa bahwa ya udah, aku bakal dipecat, selesai gitu. Tapi setelah aku punya usaha, aku punya tanggung jawab. Aku punya apa ya? Punya semangat untuk mempertahankan usahaku gitu. Itu sih bedanya di situ doang kalau yang aku alami gitu. Makanya kalau menyikapi uang, materialisme yang gimana pendapatan, malah justru kami di sini ngerasa seperti hari biasa gitu. Nggak ada pandemi. Bagaimana cara White Coffee 69 ini menghadapi persaingan? Menyikapi di saat persaingan kopi ya. Kebetulan memang sebenarnya di kopi sendiri sekarang di 2 tahun 3 tahun terakhir tuh lagi pesat-pesatnya ya. Banyak tuh kedai-kedai kopi atau coffee shop yang mempunyai konsepnya masing-masing gitu. Mempunyai nilai jual, mempunyai pasar, mempunyai tujuan yang atau ideologi atau pandangan sendiri mereka secara objektifnya gitu. Dan yang kita lihat bahwa semakin banyak orang terjun di usaha kopi, semakin sejahtera petani kopi. Jadi bagiku persaingan di dunia kopi itu nggak ada. Justru kalau kami yang punya jalan yang sama dengan orang-orang yang jualan kopi, kami mempunyai semangat yang sama. Artinya apa? Bahwa kami punya usaha yang sama. Bahkan aku pun dengan kedai sebelah mempunyai sangat kedekatan yang luar biasa. Ketika aku nggak punya susuku habis, supplier susah jarang dapat gitu, maksudnya aku minjem dulu susunya dia untuk dipakai di kedaiku gitu. Begitu pula sebaliknya. Jadi nggak seperti usaha-usaha yang lain yang kayak kita harus punya sinisme gitu terhadap usaha. Justru kita di sini malah membuka kelas gratis untuk kawan-kawan yang ingin membuka usaha kopi. Kita ngebantu kawan-kawan di sini yang pengen punya usaha kopi dan bingung mau mulai dari mana. Kami ngebuka dari proses awal, modal dan lain-lainnya, itu bisa kami bantu. Kalau kita berbicara coffee shop, pasti berkaitan dengan kopi. Apa menu atau kopi favorit di With Coffee? Yang paling rame itu banyak kan malah justru kopi hitam sama brew gitu. Karena memang rata-rata di sini yang datang itu penikmat single origin gitu. Yang orang suka kopi doang gitu, nggak ada campuran lagi gitu. Karena emang berdirinya With Coffee juga emang awalnya pengen larinya ke sana gitu, untuk kita yang gimana caranya biar budaya kita meminum kopi itu terus berlanjut gitu. Karena bagiku ngopi itu adalah penyambung lidah gitu. Aku nggak akan tahu apa yang dia rasakan kalau aku nggak ada ngopi. Untuk bahan baku sendiri, gimana With Coffee 69 memilih produsen bahan baku dengan kualitas yang baik? Kalau menurutku bahan baku kualitas baik itu tergantung dari cara pengelolaan dari kitanya gitu. Kalau kenapa kayak biji kopi sendiri, aku udah ngambil langsung ke petani karena aku nggak mau ada campur tangan dari tengkulak atau ada campur tangan dari koperasi. Ketika kita mau ngopi, secangkir dihargain 30.000, cuma 18 gram kopi gitu ya. 18 gram kopi dengan harga 30.000 kalau misalnya di coffee shop. Kalau tengkulak atau koperasi beli ke petani kopi, sekilo hanya dihargain 15.000. Sekilo dibagi 18 gram, tahun udah dapat berapa cangkir kopi. Artinya kan berpuluh-puluh kali lipat keuntungan itu hanya milik tengkulak dan kedai kopi yang ada di Depok, di kota gitu. Bagaimana dengan petani? Nah, kalau aku terbalik gitu, bahwa aku harus mensejahterakan petani lewat caraku gitu. Aku di sana memberikan edukasi segala macam sehingga kualitas kopi yang terbaik itu atau kopi yang nikmat itu berasal dari petani yang berkeringat gitu. Dari daerah manakah White Coffee mendapatkan biji kopi yang berkualitas? Ada Papandayan, Garut, Tasikmalaya,
Cikembang Bandung, terus Gunung Tilo Bandung, sama Flores. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir atau pertanyaan penutup. Apa kesan dan pesan dari Bapak Hidayana selama menjalankan bisnis coffee shop, yaitu With Coffee? Jadi gini, kalau yang aku dapatkan setelah usaha adalah sikap pendewasaanku sih gitu. Kita punya emosional kita nggak beratura, tapi setelah kita jalanin usaha, kita punya pendewasaan gitu. Pendewasaan dalam arti menyikapi suatu permasalahan yang kedepannya itu akan jadi justru akan kita temui gitu nanti gitu, entah setelah kita menikah, entah kita jalanin usaha lagi yang baru gitu. Setidaknya kita punya mental atau punya pengalaman yang bisa kita sharing juga ke orang-orang gitu. Jadi kadang ada orang memikir usaha itu untuk mengejar materialisme gitu, mengejar yang sisi yang harus nilai dengan angka-angka gitu. Tapi bagiku usaha itu kalau dijalanin hanya sekedar mencari uang atau nilai materialismenya itu menurutku nggak ada manfaatnya gitu. Karena ketika tujuan berproses Anda itu dengan uang, Anda nggak akan bisa dapetin hal-hal lain gitu. Kayak contoh inovasi, terus relasi, atau pengalaman-pengalaman yang nggak ditemuin, yang pengalaman yang nggak bisa dibayar pakai uang gitu. Makanya di With Coffee sendiri aku dapat pelajaran berharga banget bahwa ketika kita ingin maju, apalagi para mahasiswa ya, bagiku kita harus memindsetkannya dari sekarang gitu. Ketika aku masuk kuliah, aku berpikir bahwa aku pengen kerja sama orang. Mindset itu harus diubah gitu, bahwa jangan mau kita bekerja dengan mesin penghasil uang. Kalau bisa kita menciptakan mesin penghasil uang untuk diri kita sendiri gitu. Kita punya basic, kita punya kemampuan, punya skillnya, punya intelektualitas, punya jam terbangnya. Dan ketika usaha itu nggak dilihat ya, maksudnya latar belakang seseorangnya gitu, tapi dari mau apa enggaknya gitu. Itu sih yang benar-benar menjadi kesan dan pesan yang aku dapatkan gitu. Kadang kita kalau terpaku pada teori kayak teori di ekonomi tentang Adam Smith, itu teori lama bagiku gitu. Kenapa nggak kita coba mengangkat Carol Tanjung atau Bob Sadino gitu, yang dalam usaha itu nggak pernah bercanda gitu. Itu sih. Terima kasih banyak untuk Mas Muhammad Hidayana yang telah memberikan informasi usaha bisnisnya yang bernama With Coffee 69 ini. Kurang lebihnya jika saya ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Cuman sharing aja bahwa ketika emang pengen usaha, pertama itu jangan cuma mikir uang gitu, tapi niat dan mau apa enggaknya. Setelah udah punya niat dan mau apa enggaknya, insya Allah modal itu bisa kita cari gitu. Mau apa aja usaha, itu sih saran, dan mudah-mudahan bisa diterima atau bisa dijalankan dengan baik. Sekian pembahasan bisnis dengan owner With Coffee Depok. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video pembahasan ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.